Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana Unsia. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi kabar semuanya pertemuan kedua ini? wabarakatuh. Baik, Pak. Baik Pak, Bang, Alhamdulillah. masih semangat ya. Alhamdulillah. Oke. Gimana perkuliahannya? Udah melewati minggu pertama, sekarang di minggu kedua. Ada masalah? Aman? Mulai Lancar? mulai hangat-hangat aja sekarang nih, Pak. Oh, hangat-hangat ya. Belum panas kan? Tenang aja. Jangan sampai overheat ya. Hangat-hangat boleh lah. Kayak kendaraan aja harus diangetin dulu biar bisa ngebut ya. Oke, kalau udah hangat berarti siap ngebut ya. Ah, jangan dulu, Pak. Jangan Mana dulu. tahu ada polisi di persimpangan tuh, Pak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Masih santai-santai dulu. Masih kita Iya. coba-cobain gasnya dulu aja. Ntar kalau sudah Oke. terbiasa, biasanya tuh di semester 3 tuh pada ngebutnya tuh. Cuma Iya. hati-hati ya ngebutnya. Tetap harus perhatikan. Dan ingat Rambu-rambu ya. rem. Iya, jangan sampai nggak inget rem atau lupa punya rem ya. Oke, ini pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah eh, jumpa di sesi sinkron untuk sesi tatap muka secara virtual yang kita adakan lewat medianya ini Zoom yang terintegrasi sama LMS. Nah, karena apa? Ini memang ada dua kelas yang saya gabungkan jadi satu ya karena berhubung mata kuliahnya sama dan untuk efisiensi waktu biar tidak dua kali menyampaikan materi atau membahas materi yang sama untuk dua kelas yang berbeda jadi saya gabungkan. Nah, untuk kelas yang satu lagi itu kan 104 itu joinnya via apa? Via link ya, tapi tetap aja nggak apa-apa itu nanti akan saya tetap hitung keaktifannya karena ini kan direcord dari hasil recordingnya atau dari hasil sesi sinkron seperti ini kan saya bisa melihat mana teman-teman yang memang aktif gitu ya, yang mana yang biasa-biasa aja. Jadi untuk teman-teman yang sering aktif itu ya ada nilai plusnya lah ya. Tidak mungkin kita tidak berikan penghargaan atau apresiasi untuk teman-teman yang aktif. Oke, di minggu lalu kita sudah kenalan dengan mata kuliah ini, mata kuliah algoritma dan pemrograman yang merupakan mata kuliah praktikum dari mata kuliah teoritisnya, yaitu dasar pemrograman. Jadi di dasar pemrograman itu teman-teman diberikan materi, ngebahas materi tentang dasar-dasar pemrograman, mengenai logika, terus mengenai apa itu algoritma, menuangkan bentuk algoritma dalam sebuah pseudocode, terus direpresentasikan ke dalam bentuk notasi grafis seperti flowchart, dan di algoritma pemrograman ini adalah untuk mensimulasikan atau prakteknya dari dasar pemrograman. Jadi pas tuh mantap dari teori ada praktikumnya ya. Makanya di mata kuliah ini sebenarnya teman-teman harusnya adalah simulasi gitu ya. Jadi bukan hanya saya aja yang nanti simulasi tapi teman-teman juga simulasi. Ya simulasinya secara mandiri di tempat masing-masing karena ini show off ya kita tidak bisa serentak semuanya show off untuk simulasi atau prakteknya. Kalaupun nanti memang ada diberikan kesempatan untuk show off atau untuk menampilkan hasil simulasinya nanti akan diberikan kesempatan itu ya. Yang pasti untuk mata kuliah algoritma pemrograman ini salah satu mata kuliah yang jenisnya adalah praktikum. Jadi teman-teman tuh harusnya sebenarnya itu wajib mensimulasikan setiap materi yang sedang dibahas di setiap sesi atau di setiap pertemuan ya, di setiap minggu pertemuan dari perkuliahannya. Minggu lalu juga sudah disampaikan apa aja sih toolsnya atau alat bantunya atau softwarenya yang dipergunakan untuk belajar bahasa pemrograman yang kita bahas di mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu si bahasa C++. Ada VS Code, terus ada apalagi ada CodeBlocks, terus ada Dev C++, terus banyak juga yang IDE online-nya atau GDB online-nya. Teman-teman dipersilakan menggunakan salah satu dari tools tersebut. Lebih prefer yang mana gitu ya. Kalau mau one for all, satu untuk semuanya. Jadi untuk apa kita download atau install satu software, satu tools yang bisa dipergunakan untuk mempelajari bahasa pemrograman yang banyak macam-macam. Kayak misalkan nanti ada Java, terus ada Python, ada R juga, ada PHP juga ya untuk web base-nya. Itu kita bisa menggunakan yang namanya VS Code ya, dengan install extension-extensionnya agar bisa dipergunakan dengan maksimal. Terus di minggu lalu juga sepertinya dari teman-teman Himatika, jadi Himpunan Mahasiswa Informatika Unsia, juga mengadakan sesi apa ya, sesi sharing mengenai VS Code itu. Nah, jadi untuk yang sudah ikut harusnya sudah
install, familiar dengan si VS Code ini, sudah coba-coba, dan untuk praktikum di mata kuliah ini tidak ada masalah ya. Oke, untuk hari ini kita ngebahas tentang yang namanya model data di C++ nih ya. Model data di C++ untuk pertemuan kedua kali ini. Saya tidak membahas terlalu banyak materinya, nanti lebih ke arah simulasinya. Jadi untuk praktek langsungnya seperti apa. Dan nanti akan saya share juga beberapa referensi tambahan untuk case tertentu. Kayak misalkan nanti ada tipe data yang namanya string, yang itu banyak referensi lain di tempat lain dari internet yang lebih jelas contohnya, lebih jelas real simulasinya. Nanti teman-teman bisa lihat dan bisa coba bareng-bareng secara mandiri di rumah ya. Oke, untuk hari ini kita yang pertama ngebahas tentang tipe data. Ada tipe data, terus ada variabel, terus ada konstanta juga. Yang pertama kita mau bahas ini adalah variabel. Di sebuah aplikasi, di sebuah sistem, pasti akan ada nilai yang diinputkan oleh user atau pengguna tuh ya. Yang nilai itu nanti bisa untuk ditampilkan kembali, tapi sebelum ditampilkan, yang pasti nilai itu juga disimpan ke dalam sebuah tempat atau wadah. Nah, tempat atau wadah di mana nilai itu disimpan itu adalah si variabel. Kalau tidak ada variabel, kita tidak bisa nyimpan nilainya gitu ya. Mau itu nanti hanya di dalam sebuah sistem yang tanpa basis data ataupun nanti menggunakan sebuah basis data atau database. Nah, untuk nilai-nilai yang disimpan ke dalam sebuah variabel itu memiliki tipe data atau jenis datanya seperti apa. Contohnya, apakah dia jenis datanya numbering, number gitu ya, dari 1 sampai 0, atau teks gitu ya, ya karakter lah, karakter atau teks seperti itu. Dari numbering ada, terus alfabet juga ada, atau bahkan simbol-simbol tertentu juga disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, intinya cuma ada dua itu aja untuk dua jenis nilai atau tipe nilai, tipe data yang bisa disimpan variabel. Nah, untuk spesifikasi lebih detailnya itu nanti akan diturunkan ke beberapa jenis variabel yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Tadi ada variabel. Variabel ini nilainya dinamis. Nah, bisa berubah ya, bisa berubah misalkan pada saat ada pemrosesan tertentu yang membuat nilainya berubah, maka nilainya akan berubah. Itu berbeda dengan konstanta. Nah, konstanta ini nilai standarnya atau nilai default aslinya sudah ditentukan di awal dan nilainya itu tidak berubah. Nilainya tidak bisa dirubah ya untuk konstanta. Jadi kalau variabel ini nilainya dinamis, kalau konstanta ini nilainya statis atau konstan. Terus yang harus dipahami lagi untuk variabel dan konstanta ini, satu variabel atau satu konstanta. Nah, konstanta ini sebenarnya ada variabel juga ya, tapi yang di sifatnya ya atau di kita setting dia nilainya tidak bisa dirubah. Oke. Konstanta dan variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Kita tidak bisa menyimpan banyak nilai ke dalam satu variabel kalau variabel biasa. Tapi kalau variabel yang jenisnya nanti adalah array, contohnya, itu kita bisa menyimpan banyak nilai ke dalam satu variabel. Nah, nanti kita akan belajar konsep array, nggak hari ini ya. Oke, next. Nah, contohnya nih, untuk C++, kita kayaknya sebelum ke deklarasi ke tipe-tipe variabelnya dulu deh, biar langsung nyambung ya, biar runut. Nah, tipe-tipe data dasar dulu nih. Oke, ada bilangan bulat. Yang pertama ya, bilangan bulat. Terus ada lagi nanti bilangan desimal. Ini untuk numberingnya ya. Terus ada lagi untuk yang alfabetikalnya atau karakter, ada karakter dan string. Nah, hanya itu aja sih sebenarnya. Terus memang ada beberapa lagi sih ya, yang tipe data lainnya. Tapi yang banyak digunakan tipe-tipe data dasar ya tadi. Jadi bilangan bulat, bilangan pecahan atau desimal, karakter dan string. Lalu ada lagi boolean atau tipe logika yang nilainya cuma dua nih, benar atau salah, true or false, satu atau nol. Satu untuk benar atau true, nol itu untuk false atau salah ya. Nah, hanya seperti itu aja tipe-tipe data dasar. Untuk tipe-tipe data lanjutannya, teman-teman nanti bisa searching, itu akan banyak sekali jenis-jenis yang lainnya ya. Oke, nah ini contoh pada saat kita membuat sebuah variabel. Pendeklarasian sebuah variabel, format penulisannya ya, ini semuanya nggak hanya di C++ sih.
sebagian besar bahasa pemrograman tipe format penulisan untuk mendeklarasikan artinya mengenalkan variabel ke dalam program bentuknya seperti ini. Jadi kita sebutkan tipe datanya, lalu pengenal atau nama variabelnya bisa sudah seperti itu aja. Kayak contohnya misalkan kita mau buat sebuah variabel dengan eh, tipe data atau jenis nilai yang bisa disimpan adalah bilangan bulat. Kita menggunakan tipe data bilangan bulat integer dengan inisialnya adalah int. Contoh nama variabelnya adalah A. Ini contoh aja ya. Nama variabel itu yang bagusnya adalah yang mempunyai makna. Itu ya paling gampang kita pakai kata aja untuk nama variabel biar lebih mudah diingat. Karena pada saat kita deklarasikan, variabel itu nanti sewaktu-waktu akan kita panggil untuk satu pemrosesan. Nah, kalau kita misalkan deklarasikannya dengan inisial atau singkatan yang menyulitkan kita ngingat gitu, agak ribet juga harus nyari lagi tadi deklarasiin variabel ini namanya apa ya. Tapi kalau misalkan kita deklarasikan variabel dengan mempunyai makna gitu ya, si nama variabel itu kita akan lebih mudah mengingat. Contoh untuk bilangan, misalkan bilangan pertama, bilangan kedua, kita bikin atau kita buat nama variabelnya bilangan satu, bilangan dua. Nah, itu kan lebih enak ingatnya. Atau nilai satu, nilai dua, atau angka satu, angka dua. Nah, itu lebih enak untuk mengingat nama variabel tersebut dibandingkan dengan hanya inisial. Apalagi dengan singkatan yang singkatannya tidak umum gitu ya. Nah, contoh tadi seperti ini bentuknya nih. Dan pada saat deklarasi kita bisa memberikan nilai awal untuk variabel tersebut dengan contohnya misal tadi bilangan bulat ya, int a titik koma delimiternya ya. Ya, untuk pembuatan variabel kalau hanya untuk satu aja bisa langsung ditutup atau diakhiri. Tapi kalau misalkan kita membuat variabel contoh nih, beberapa variabel sekaligus dengan tipe data yang sama, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Misalkan ABC tipe datanya integer, ya udah gabungkan aja. Jadi int A variabel pertama, koma variabel kedua atau B di sini contohnya, koma lagi. Jadi setiap variabelnya dipisahkan oleh koma dan setelah selesai tutup programnya, baris programnya ya dengan delimiternya semikolon atau titik koma. Nah, variabel tadi ya yang saya sampaikan, ini bisa kita set nilai awalnya. Kayak contohnya variabel A punya nilai 10, kita bisa langsung deklarasikan di situ. Seperti contoh berikut. int spasi A sama dengan 10. Nah, A ini adalah sama dengan ini adalah operator penugasan atau operator assignment. Kita akan bahas setelah ini ya. Nah, ini contoh untuk mendeklarasikan variabel. Nah, ini ada contoh programnya nanti kita bahas. Yang sekarang kita mau next adalah konstanta. Nah, konstanta ini ya dia adalah sebenarnya sebuah variabel, tapi dia nilainya tetap, artinya tidak bisa berubah nilainya ya. Sudah fix nilainya seperti itu. Dan konstanta ini bisa berupa nilai integer, float, karakter, string, atau tipe data apapun. Yang penting dia harus dideklarasikan dengan pendeklarasiannya ini menunjukkan dideklar konstanta ya. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan define di bawah header ya kita deklarasikannya nanti akan saya contohkan dengan tagnya define terus nama dari konstantanya. Lalu jika kita mau ada nilai untuk konstantanya ya berikan aja nilainya. Contoh yang lebar nih. Define nama konstantanya lebar terus ada nilainya 100. Atau yang pi nih yang 3,14 sekian sekian. Define terus pi nilainya berapa. Atau dengan keyword const, 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 terus disebutkan tipe datanya. Kalau yang tadi di atas dengan define tidak disebutkan tipe datanya, tapi yang untuk dengan keyword const itu kita sebutkan tipe datanya. Misalkan untuk nama variabel atau konstanta lebar, tipe datanya bilangan bulat, nilai yang disimpan bilangan bulat, maka setelah keyword const kita declare di sini dengan inisial tipe data integer, lalu nama konstantanya, lalu nilai dari konstanta tersebut. Ini konstanta. Oke, ini operator-operator tadi sudah saya sebutkan satu. Operator sama dengan yang pertama. Ini menunjukkan operator penugasan atau assignment operator ya. Nah, operator sama dengan ini digunakan untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi kalau kita misalkan mau membandingkan sesuatu atau membandingkan nilai, membandingkan variabel, kita tidak boleh menggunakan operator sama dengan. Operator sama dengan ini menunjukkan penugasan, bukan untuk membandingkan atau komparasi. Nanti kalau untuk membandingkan atau komparasi, kita akan bahas operator
sama dengannya itu ada 2 kali ya. Terus ada lagi operator aritmatika. Ini simbol-simbol dari matematika, perhitungan matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo atau modulus. Ini untuk mengetahui sisa hasil bagi ya. Sudah familiar pasti ya. Saya next aja. Nah, ini operator majemuk. Operator majemuk ini menyederhanakan perhitungan dengan format penulisan operator majemuk. Contoh-contohnya teman-teman bisa lihat di layar berikut ya. Lalu ada operator increment dan decrement, operator penaikan, operator penurunan, nah gitu ya. Nah, ini sifat-sifatnya adalah untuk membuat nilai itu naik atau kurang. Dan ini kita bisa lakukan biasanya banyak dipergunakan untuk nanti kondisi perulangan tuh ya. Nah, contoh di sini A++ ini sama dengan A plus sama dengan 1 atau ekuivalen dengan A sama dengan A plus 1. Dan ini bisa kita modifikasi, misalkan setiap prosesnya mengurangi atau menambahkannya bukan 1, 2 gitu ya. Nanti kita bisa rubah contohnya jadi A sama dengan A plus 2. Yang di atas ini berarti A plus sama dengan 2 gitu contohnya. Next, operator relasional nih tadi yang sama dengan ini yang untuk pembandingan nih. Jadi sama dengannya 2 kali. Nah, operator relasional ini selain sama dengan juga ada tidak sama dengan, terus lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, dan sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu ya. Contoh-contohnya seperti berikut. Misal kita mau membandingkan 7 dan 5 ini apakah sama atau tidak. Nah, kita tidak bisa pakai satu aja tanda sama dengannya, tapi harus 2. Jadi ini menunjukkan operator relasional untuk perbandingan. Gitu ya. Nah, memang operator relasional ini kita gunakan untuk perbandingan atau komparasi. Lalu ada operator logika. Nah, ini untuk memberikan nilai kondisi true atau false pada saat kita mau membandingkan 2 kondisi. Nah, contoh seperti berikut di bawahnya ya. Saya skip dulu. Kita masih banyak materinya. Ada chat kenapa? Oke, next ya. Nah, lalu ada operator kondisional lagi. Ini contohnya menggunakan simbol tanda tanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada operator logika yang kita gunakan untuk memberikan nilai atau nilai kondisi true atau false pada saat membandingkan 2 kondisi. Dan di sini juga ada operator kondisional yang bisa kita jalankan untuk proses perbandingan juga. Contohnya, 7 apakah ekuivalen dengan 5 gitu ya, yang hasilnya 4. Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat hasilnya 3 karena 7 tidak sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di bawahnya aja ya, yang lebih clear atau lebih jelasnya ya. Ini contohnya sepertinya agak kurang akurat, sorry. Nah, contohnya di bawah sini nih, ada variabel M diberikan nilai 26, N diberikan nilai 82. Variabel ini tipe datanya integer. Kita ada satu variabel lagi namanya min, ya. Di mana min ini hasil dari perbandingan apakah M lebih kecil dari N dengan hasil 1M, hasil kedua N gitu ya. Nah, bilangan yang terkecil itu nanti akan keluar apakah M atau N. Yang M 26, N itu 82. Di mana di sini kalau misalkan kita lihat 26 kurang dari 82, maka yang terkecil ada 26. Contoh yang di atas ini. Untuk formatnya adalah kondisi, lalu hasil 1, hasil 2 ya. Contohnya apakah 7 ekuivalen dengan 5? Kalau benar hasilnya adalah 4, kalau salah hasilnya 3. Nah, hasilnya 3 karena 7 tidak sama dengan 5. Terus yang di bawah, apakah 5 lebih besar dari 3 gitu ya. Hasilnya A kalau benar, hasilnya B kalau salah. Karena hasilnya benar, maka keluar hasilnya A gitu ya. Oke, next tipe data dasar tadi ada ya. Nah, tipe-tipe data dasar ini yang paling sering digunakan memang pada saat pemrogramannya. Untuk yang pertama adalah bilangan bulat. Ini ada integer dengan ada lagi turunannya short integer atau long integer atau short dan long gitu ya. Terus ada yang unsigned juga, ada unsigned integer dan ada unsigned long juga di situ. Ini semuanya tipe data bilangan bulat ya, tipe data bilangan bulat yang artinya bilangannya bukan pecahan. Untuk jangkauan dan byte-nya, ukuran byte-nya teman-teman bisa lihat di layar ya. Next, penggunaannya seperti ini. Nanti kita akan contohkan saja untuk penggunaannya. Kita skip aja contoh-contoh penggunaannya ya. Lalu ada bilangan desimal atau floating point.
Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang merupakan bilangan pecahan. Artinya ada angka di belakang koma. Ada yang single precision dan ada yang double precision. Nah, ini yang membedakan adalah jangkauannya. Artinya seberapa banyak digit angka yang ada di nilai tersebut ya yang nanti akan bisa ditampilkan. Kalau lebih dari jangkauannya nanti akan simbolnya seperti ini nih. Kayak misal kita menghitung di kalkulator, angkanya deret angkanya banyak dan dia nggak bisa ditampilkan semua, akhirnya kan jadi disingkat. Nah, untuk tipe data dasar bilangan desimal atau floating point itu ada float yang ukurannya 4 bit, artinya range-nya atau jangkauannya lebih kecil, jumlah digit yang bisa ditampilkan hanya kisaran 5 sampai 7 digit. Kalau mau banyak pakai double, ini kisaran digitnya 15 sampai 16. Lalu yang paling banyak adalah long double yang sampai 19. Oke, ini penggunaannya nanti kita contohkan setelah ini ya. Lalu ada karakter atau string. Jika kita ingin menyimpan nilai atau menginput nilai yang nanti akan disimpan dan jenisnya bukan numbering, tapi alfabet, numbering, bahkan ada karakternya. Maka kita menggunakan tipe data karakter dan string. Nah, karakter ini kalau hanya karakter biasa, dia hanya bisa menyimpan satu karakter aja. Tapi jika karakternya ini kita deklarasikan sebagai array, nah ini konsep array sederhana ya, satu dimensi yang dimana nanti kalau kita deklarasikan seperti ini bisa nyimpen banyak karakter ya, selain spasi. Karena dia bentuknya array, artinya variabel ini bisa menyimpan nilai lebih dari satu. Dan jika kita beri simbol asterisk atau ada pointer di tipe char-nya, ya, pada saat deklarasi tipe data char, ada simbol asterisknya, maka akan dianggap sebagai string karakter itu dan bisa menyimpan lebih dari satu karakter. Ini contoh-contohnya, ini table ASCII-nya yang teman-teman nanti bisa simak atau bisa lihat di modulnya. Terus tipe data logika atau boolean yang terakhir nih. Ini untuk merepresentasikan data yang hanya mengandung dua buah nilai. Nilai logika boolean ya. Terdiri dari satu dan 0, true or false. Nah, ini operatornya ada and, ada or dan not. Ya, not ini kebalikannya. Nah, and dan or ini saya rasa sudah sering dapat di pelajaran Sedangkan di kampung matematika gitu atau bang. bidang ilmu matematika ya. Nah, jadi tidak saya bahas. Nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri. Aku ini banyak ngomong Kita kucing. langsung ke contoh atau simulasinya aja biar lebih enak ya. Biar langsung melihat realnya seperti apa. Nah, untuk simulasi saya izin off cam biar lebih lancar streamingnya ya. Oke, untuk software atau tools yang saya pergunakan, saya pakai VS Code ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang online, bebas, bisa pakai yang online. Ya, kalau tidak mau install. Nah, jadi kalau mau pakai VS Code itu, kita nggak bisa langsung create new file ya. Jadi harus ada folder project-nya atau directory project-nya dari bahasa atau file CPP ini, file C++ ya dengan extension CPP ini disimpan di directory atau folder mana yang itu jadi directory utamanya dia. Jadi baru bisa dikompil. Kalau tidak eh, ada foldernya atau kita tidak open folder artinya tidak ada lokasi project-nya, tidak bisa dikompil. Nah, kalau udah seperti ini, saya create new file. Kita ke pertemuan 2. Contoh saya bikin file part2.cpp. Oke. Untuk struktur programnya di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya. Ini ada headernya dulu. Ada preprosesornya yang namanya IOStream. Untuk input dan outputnya standar. Dan keyword-keyword standar. Lalu kita pakai environment ya dengan menggunakan keyword namespace, environment std. Nah, setiap file program itu minimal pasti punya fungsi utama. Nah, ini kita bikin satu fungsi utama namanya main. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah nanti blok program atau instruksi-instruksi program yang akan kita tuliskan. Nah, ini saya mau deklarasikan sebuah variabel dengan nama variabelnya adalah nilai 1, tipe datanya adalah bilangan bulat. Nah, inisialnya kita pakai int. Lalu nama variabelnya nilai 1, contohnya seperti ini.
Kalau sudah, titik koma saja. Oke. Nah, jika kita mau memberikan nilai awal, maka kita berikan di sini operator penugasan, lalu berikan nilai awal, tutup atau akhiri baris programnya dengan delimiter, ya, dengan simbolnya semikolon atau titik koma. Dan contoh jika kita ingin tampilkan variabel tersebut, kita tinggal tampilkan saja. Misal, isi dari variabel nilai. Nah, kita panggil nama variabelnya nilai 1. Oke, isi dari variabel nilai 1 adalah nilai 1. Saya pakai enter di sini biar agak rapih. Nah, kalau sudah tinggal klik kanan run kode atau ada shortcutnya. Nanti hasil runningnya contohnya seperti ini. Isi dari variabel nilai 1 adalah 10 sesuai dengan variabel yang sudah di set. Gitu ya. Kodenya tidak saya upload ke GitHub ya. Jadi karena kodenya masih basic ya tidak diupload ke GitHub kecuali nanti kode-kode yang memang sudah banyak atau kompleks ya baru diupload ke GitHub. Oke, next. Ini baru satu nih. Sekarang kita mau bikin lagi yang diinputkan variabelnya. Tapi tipe datanya masih sama, integer. Nah, saya tidak perlu deklarasikan dua baris, cukup satu baris aja dipisahkan oleh koma. Saya punya variabel nilai 2. Tapi nilainya tidak diberikan nilai awal nih, nilai variabelnya. Melainkan nanti diinput dari eh, program ya, diinput dari program, diinput oleh user berdasarkan nilai berapa yang dia inputkan. Contoh di sini ada cetakan untuk input nilai untuk variabel nilai 2. Contoh seperti ini. Ada perintah atau ada cetakan seperti itu. Nah, ini sekaligus penjelasan input output ya. Jadi untuk output itu kita pakai keywordnya cout. Dan untuk input kita pakai keywordnya cin dengan simbolnya seperti ini. Nah, tinggal kita baca nih. Ini kan nilai yang diinputkan nanti sama user. Mau disimpan kemana? Dibaca, terus disimpan ke variabel yang sudah kita tentukan. Misalkan nilai 2. Ya, kita tinggal pilih nilai 2. Nah, sekarang kita tampilkan cout isi dari variabel nilai 2. Kita panggil variabelnya, si nilai 2. Oke, sudah beres, tinggal kita running. Nanti akan keluar cetakan untuk input nilai variabel 2, misalkan saya input 5. Oke ya, nanti 5 ini akan kesimpan ke dalam variabel nilai 2. Oke, di enter. Nah, isi dari variabel nilai 1, 10 sesuai dengan yang kita set di awal. Terus isi dari variabel nilai 2 adalah 5 sesuai dengan inputan dari usernya yang diinputkan dan disimpan ke dalam variabel nilai 2. Oke, terus next, kalau misalkan mau ada proses, misalkan nilai 1 ditambah dengan nilai 2, kita langsung buat aja di sini satu variabel lagi, contoh int jumlah. Nah, bisa kita buat seperti ini, terus jumlah itu isinya kita berikan penugasan ya. Nah, kita berikan penugasan seperti ini, yang isinya adalah penjumlahan atau pertambahan dari variabel nilai 1 ditambah, variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2. Kita bisa buat seperti ini, atau kita bisa langsung buat seperti ini. Nah, bebas. Oke ya. Jadi mau buat yang mana bebas. Nah, kalau ada slash 2 kali itu artinya komentar, di mana kalau kode dijadikan komentar, dia tidak akan dikompil dan tidak akan ditampilkan ya. Contoh seperti yang di atas, saya buatnya seperti ini. Tinggal nanti mau ditampilkan si out. Misal, hasil dari penjumlahan
nilai 1 ditambah nilai 2 adalah misal contoh seperti ini. Terus mau kita tampilkan nilai 1 dan nilai 2-nya. Nilai 1 kita tampilkan. Terus ada simbol tambah di sini. Lalu kita tampilkan juga nilai 2-nya, isi dari nilai 2-nya ya. Setelah kita tampilkan, baru ada simbol sama dengan, baru si variabel jumlah atau hasil penjumlahannya. Enter. Nah, contoh seperti ini. Tadi kan diminta di input, yang kita input adalah hanya variabel nilai 2 ya. Variabel nilai satunya sudah di set nilai awalnya 10. Nah, variabel nilai 2-nya contoh saya input 7. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Variabel nilai 1 nilainya 10, isi dari variabel nilai 2 7, terus hasil penjumlahan nilai 1 plus nilai 2 adalah 10 plus 7 yang isinya atau hasilnya adalah 17. Nah, untuk setiap proses aritmatika yang nanti ada sebuah variabel yang isinya adalah dari proses aritmatika variabel-variabel lainnya, misalkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain, ini paling bagus selalu di set nilai awalnya adalah 0. Paling bagus seperti itu ya. Jadi biar apa ya, mencegah ada yang nanti ada chat-chat yang nyangkut, nanti nilainya kadang-kadang berbeda atau error ya, dan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, ingat, di ilmu komputer kita membuat itu seperti ini ya. Eh, Kalau misal contoh pada penjelasan kayak gini. Misal kita bikin nilai 1, kita pengen bikin nilai 1, nilai aja ya, nilai isinya adalah 9. Kita buat contoh seperti ini. Ini tidak sama artinya dengan 9 sama dengan nilai. Ya, yang benar adalah yang di atas ini. Yang di bawah ini salah ya. Kenapa? Karena di matematika kalau kita buat seperti ini disamakan atau sama aja ya, tapi di ilmu komputer berbeda. Kayak contohnya misalkan seperti ini tidak sama dengan kalau misal kita bikin nilai 1 plus nilai 2 sama dengan jumlah. Nah, kalau di matematika kan bisa aja ya. Nah, di ilmu komputer ini salah. Ada posisi yang harus kita perhatikan. Sebelah kiri atau left value itu adalah nama variabel. Sebelah kanan atau right value itu adalah nilai yang diassign ke dalam variabel tersebut. Kalau kita buat seperti ini, artinya nama variabelnya adalah nilai 1 plus nilai 2, sedangkan jumlah adalah bilangan atau nilai yang diassign atau ditugaskan untuk menjadi nilai nama variabel berikut. Dan ini salah ya, tidak boleh. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup, Pak. Paham. Oh, oke, sip. Next ya. Oke, sekarang kita ke variabel yang jenisnya masih numbering, tapi pecahan atau desimal. Nah, kita pakai float untuk tipe datanya. Dengan inisialnya float juga. Misal, ini saya bedakan codingnya aja lah ya. Jangan satu di sini. Saya buat satu file lagi. Nama file tipe desimal.cpp. Oke, bisa pakai float atau double ya. Untuk bilangan desimal. Nah, terus juga di sini saya mau ada define P yang nilainya 3,14. Oke ya, ini kita saya sharing file yang lain dulu. Ini kita pakai konsepnya si konstanta. Nah, ini dia nih ya. Kita pakai konsepnya si konstanta.
Oke, sekarang kita coba di sini. Contohnya, saya mau membuat perhitungan untuk menghitung luas luas untuk segitiga. Satu bangun datar segitiga. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Using namespace std, ini kita kayak menggunakan environment std, input output std, yang dimana input output itu kesimpan ke dalam di headernya IOStream gitu ya. Kalau misalkan kita nggak pakai std, nah ini saya contohkan aja deh ya sebelum ininya ada. Nah ini saya nggak pakai nih. Oke, tapi terus saya mau ada sebuah cetakan kayak gini, cout test, sorry, tes. Nah, ada keterangan error nih tuh. Identifier cout is undefined atau tidak dikenali, tidak didefinisikan. Padahal keyword cout ini ada dalam header IOStream. Tapi karena kita tidak menambahkan environment standar ini, std ini, maka dia tidak dikenali. Nah, kalau kita sudah seperti ini baru bisa running. Kalau tidak, tadi error, tidak akan bisa di running. Nah, ini tadi keluar tes ya. Kalau yang tadi itu tidak bisa di running. Bayangkan kalau kita nanti akan ada banyak cout untuk uji coba dan lain-lainnya, dan ini akan error terus. Termasuk misalkan kita mau bikin seperti ini, misal ya, cout. Masukkan segitiga itu apa sih rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi ya. Ya, alas kali tinggi dikali setengah ya. Masukkan alas, misal contoh seperti ini. Yang dimana alas ini nanti akan kesimpan ke dalam sebuah variabel yang namanya alas. Saya nyimpennya pakai tipe datanya float ya. Terus kalau tinggi, kita bikin variabel tinggi. Terus luas, kita bikin variabel namanya luas dengan tipe datanya semuanya float. Nah, ini contoh harusnya kan bisa nih, benar. Tapi karena kita tidak menggunakan environment std, makanya dia tidak dikenali cout ini. Harus buat seperti ini. Terus untuk bacanya, untuk sein-nya sama. Ini kalau kita buat sein seperti ini langsung, artinya baca inputan dan disimpan inputan tersebut ke dalam variabel alas, itu tidak dikenali juga sein ini keywordnya. Nah, sein is undefined-nya. Nah, kita harus buat seperti ini. Kan agak capek dan kelihatan agak jadi banyak keywordnya. Ribet juga setiap untuk baris perintah yang pakai keyword dari IOStream harus kita tambahkan std. Nah, lebih enak kita tuliskan sekali tapi bisa kita pergunakan berkali-kali dengan kita menyertakan environment dari namespace std ini. Namespace itu adalah sebuah environment atau lingkungan tempat kerja kita, kayak workshop kita, kayak kita di ruangan mana mau ngerjain apa, dan termasuk di dalam ruangan tersebut ada tools-tools atau perangkat-perangkat yang nanti akan ngebantu pekerjaan kita. Nah, itu adalah namespace ya, satu lingkungan pekerjaan kita. Di mana di sini namespace yang kita pakai adalah std. Nah, jadi tidak ada lagi std yang kita tuliskan untuk setiap keyword dari IOStream tersebut. Nah, ada keterangannya tuh ya. Nah, dia langsung kebaca nih ya. std OStream output ya. std cout. Oke, masukkan alas. Terus ini ada lagi perintah untuk masukkan tinggi. Terus pi itu kan untuk lingkaran ya. Kalau lingkaran rumusnya apa saya agak lupa. Untuk luas lingkaran itu setengah kali pi kali r ya. Saya lupa ya. Saya searching aja deh daripada salah lah. VR kuadrat, Pak. PR kuadrat. Oke. Sip, sip. Thank you, thank you. Ini udah lama banget nih hafal itu. Oke, berarti kita bikin untuk luas lingkaran aja. PR kuadrat. Berarti masukinnya jari-jari ya. Atau R ini ya. Oke, R dan luas. Nah, ini masukkan jari-jari. Ini dibaca R. Nah, ada beres. Ini berarti tidak ada masukan tinggi. Dan sekarang kita tinggal hitung luas. Luas itu sama dengan PR kuadrat. Berarti Pi kita panggil ya. Pi kali R kali
R. Nah, tinggal kita tampilkan. Masukkan jari-jari lingkaran. Luas lingkaran. Oke, contoh ini kita masukkannya kan dalam sentimeter, contohnya ya. Terus luas lingkaran sama dengan kita tampilkan hasilnya luas. Terus ada lagi cetakan sentimeter persegi, contohnya seperti itu ya. Sebenarnya untuk cetak super type ini yang artinya nanti angkanya bisa di atas gitu, itu ada fungsi tambahan nanti kita sampaikan di text session ya. Begitu di running, kayak misalkan saya masukkan jari-jari lingkarannya itu 7. Nah, maka nanti akan keluar luas lingkarannya 153 kali 86 cm persegi. Gitu ya. Jadi 49 dikali oleh 3,14. Ini luas dari jari-jari lingkaran. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan untuk tipe numberingnya. Kalau untuk double sama aja, kita tinggal misalkan dia range-nya banyak ya, kita tinggal pakai double aja, beres gitu ya. Jadi mau pakai float atau mau pakai double, disesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Misal mau buat seperti ini juga boleh-boleh aja, bebas-bebas aja ya. Ini untuk yang digit atau range angkanya besar atau banyak gitu ya, pakai double. Nah, kenapa harus ditentukan mau pakai float atau double gini? Kalau kita sudah tentukan variabelnya jenisnya apa, secara otomatis kalau misalkan nanti kesimpan ke dalam database, dia udah ngeset tempat seluas dengan yang sudah ditentukan. Misal float hanya membutuhkan contoh di dalam kita mau nyimpan ke dalam sebuah space ruangan. Untuk nyimpan nilai float contohnya hanya butuh ruangan yang panjangnya contoh 3 meter gitu. Nah, untuk nyimpan double butuh ruangan yang panjangnya contoh 8 meter. Nah, kita udah nyiapin 8 meter tapi nggak kepake 8 meter. Nah, itu kan sia-sia. Artinya nanti udah ngabisin space duluan tapi nggak dimaksimalin makanya. Nah, untuk penggunaan variabel itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak bisa asal juga ya. Contohnya seperti itu. Oke, next kita cobain apa lagi? Operator ini nanti teman-teman bisa coba. Ini juga nanti bisa dicoba lagi dengan contoh-contoh programnya. Contoh seperti ini. Kita ke yang banyak agak kesulitan itu adalah ini karakter dan string. Oke, untuk karakter dan string ini agak tricky. Kalau karakter sebenarnya nggak masalah. Yang masalah ini string nih banyak banyak agak apa ya? Kalau misalkan kita nggak terlalu explore, nggak rajin cari-cari tahu di sumber lain, nanti pasti akan kesulitan pada saat mau menggunakan tipe data string. Misal untuk menyimpan nama seseorang di mana nama itu biasanya kan lebih dari lebih dari satu kata yang dipisahkan oleh karakter spesial yaitu spasi. Kita cobain di sini ya. Tipe string.cpp. Saya buat satu file lagi. Terus pakai namespace-nya. Boleh-boleh aja seperti ini ya. Kalau mau rapi ya enter aja. Nah, di modul ini ada contoh seperti ini. Char kata hanya bisa nyimpan satu char. Kalau kita buatkan ada sikunya seperti ini artinya dia berbentuk array yang variabel kata itu bisa nyimpen lebih dari satu nilai. Oke ya. Terus kalau misalkan seperti ini sama seperti yang di atas, artinya dia sudah dinyatakan atau si char ini secara otomatis bisa nyimpen lebih dari satu nilai dan dia bentuknya string, tapi tidak bisa input nilai yang nanti ada spasinya di dalamnya. Kita coba yang dengan diberikan nilai penugasan dulu. Contoh di sini kita ya pakai kata aja lah ya. Kata karakternya A. Nah, harus ada kutipnya ya kalau cara itu. Terus ada lagi
char kata-kata. Oh, ini charnya karakter aja deh. Nah, terus ini char kata. Oke. Katanya ini saya buatkan dia bentuknya array sehingga bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Contoh seperti ini. Oke, kalau lebih dari satu nilai, lihat saya berikan simbolnya hanya dengan satu bentuk kayak gini, dia salah. Nah, kita ganti dengan dua apitnya, kutip dua. Baru benar, karena dia lebih dari satu karakter. Ya, banyak karakter. Nah, satu lagi yang diberikan simbol asteris, kata lain. Nah, ini tidak butuh dibuatkan seperti ini. Ya, langsung aja kasih penugasan. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal nanti kita tampilkan. Contoh isi dari variabel karakter. Tinggal kita panggil di sini nama variabel karakter. Ini adalah karakter nama variabelnya. Oke, enter. Terus ada lagi output untuk isi dari variabel kata. Tinggal panggil variabelnya dan tidak perlu ada ininya ya. Langsung aja kayak gini. Beres. Terus satu lagi untuk menampilkan isi dari variabel kata lain. Nah, terus kita running dengan hasilnya. Nah, ini ada warning ya, ada warning. Ada di sini keterangannya conversion from string to literal char. Jadi conversion from string literal to char udah deprecated ya, is deprecated. Artinya deprecated ini sebenarnya sudah nanti sebentar lagi tidak akan bisa digunakan lagi, sudah tidak disupport. Sebentar lagi akan dihilangkan dari apa ya C++ yang ini gitu ya. Tapi masih bisa. Kalau warning itu artinya masih bisa running programnya. Dan ini semua keluar ya sesuai. Isi dari variabel karakter A keluar, variabel kata adalah keluar, variabel kata lain entahlah juga keluar. Nah, kalau misalkan di sini ya, ini ada spasi. Terus saya mau running. Nah, bisa ya. Jika diberikan nilai awalnya sudah ada nih. Oke ya, sudah ada nilai awalnya. Nah, di set nilai awalnya ditampilkan tidak masalah. Sekarang kalau misalkan semua ini tidak ada nilai awalnya, yang kita mau masukkan nilainya berdasarkan inputan user. Oke, ini sekarang saya hilangkan nilai awalnya. Nah, ini juga saya hilangkan nilai awalnya. Dan nanti akan ada error atau warning. Nah, dia harus kita ini ya, incomplete type is not allow. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan mau nampung berapa nilai dalam variabel kata ini. Karena dia kan konsepnya array. Dan karena tidak ada nilai awal yang di-set, maka kita harus berikan di sini kira-kira estimasi bisa nampung berapa nilai atau karakter di dalam si variabel kata yang bentuknya array satu dimensi. Contoh, bisa nampung panjangnya sampai dengan 50, bukan banyaknya variabel dalam ya, dalam kuantitas, tapi ini dalam panjang karakternya. Misalkan aku adalah Superman, nah itu berapa karakter yang bisa disimpan? Bukan aku adalah Superman 1, aku adalah Superman 2, dan lain-lain bisa disimpan di situ semuanya. Oke, terus ini sama, saya delete juga. Nah, terus di sini kita mau ada tampilan, ini tampilan ya. Nah, ada perintah untuk nanti inputnya.
input isi. Oke, ininya kita delete dulu. Oke, dah. Nah, ini ada perintah untuk baca. Ini karakter yang bawah ke dalam kata. Yang bawahnya ke kata lain. Oke, sekarang kita pakai inputan normal. Normal dulu ya. Inputannya normal artinya sesuai dengan yang tadi, belum disalah-salahin nih. Terus input dari variabel lain. Ada. Normal ya. Sekarang saya mau inputannya pakai spasi nih. Yang atas nih ya, ini ada banyak karakter. Yang bawah, nah dia langsung ke skip tuh. Karena ada satu kesalahan ya. Untuk variabel kata ini ya, skip terus langsung malah loncat ke mau input variabel dari kata lain. Nah, ini ada spasinya. Oke, nah kita lihat variabel kata ini otomatis terisi sisanya dari variabel karakter yang tadi kita inputkan nilainya kita mau seperti ini. Tapi nggak bisa disimpan ke dalam variabel karakter. Hanya satu karakter depan yang bisa tersimpan dan nanti akan ditampilkan. Karakter sisanya masuk ke sini. Makanya tadi di sini skip nih. Gitu ya. Nih. Yang tadi skip untuk input isi nilai dari variabel kata ini. Dan variabel kata lain yang ada spasinya, setelah spasi karakter lainnya tidak tampil. Oke, kita coba lagi yang normal lagi. Tapi masih di salah-salahin ya. Ini satu aja. Terus ini ada spasinya. Skip juga ya. Oke. Nah, ini input isi dari variabel kata lain ke skip dan variabel kata lain malah otomatis terisi terakhir dari spasi ini. Itu dia ya. Nah, terus gimana caranya biar ini jadi benar? Saya tadi sudah buat, jadi biar nggak terlalu lama, dan ini sumbernya nanti saya share. Ini saya share screen sekalian. Google Chrome. Nah, tadi ada satu sumber yang bagus. Nah, dari sini nih. Saya share di chat ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau akses, silakan diakses dari link yang saya share di chat. Terus di bookmark aja biar nggak lupa ya di browsernya. Oke, yang pertama contohnya mana dia? Nah, menggunakan string object. Jadi kita pakai variabel string. Nah, ini nama ininya ya, nama variabelnya. Terus nanti untuk inputannya kita pakai fungsi getLine. Ya, untuk inputannya kita pakai fungsi getLine. Atau mau tetap pakai variabel char, terus tetap menggunakan konsepnya variabel itu jadi array. Tapi untuk inputnya, kita dari scene-nya ini di-extend lagi menggunakan fungsi get juga. Dengan nanti di dalamnya dipanggil nama variabelnya, disertakan nama variabelnya, plus berapa value yang bisa tersimpan di situ, berapa panjang value yang bisa tersimpan. Jadi contohnya pada saat saya run, ini ada spasi. Ini juga ada spasinya. Nggak masalah jadinya. Begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Lelah juga. Pak, Ya, bedanya penggunaan chars dan string itu apa ya, Pak? bedanya Untuk fungsi penggunaannya.
untuk fungsi nyimpen nilainya. Iya, kan sama-sama nyimpan karakter kayaknya. Sama-sama nyimpen karakter, hanya perbedaannya di penamaan variabel aja. Kalau tadi saya share lagi si VS Code yang mana dia. Nah, kalau kita deklarasikan dengan string gitu ya, kan enak tuh variabelnya nggak kita buatkan jadi bentuknya kayak array begini dan nggak apa kita nggak ngestimasi lagi kira-kira nanti bisa nampung berapa panjangnya atau range-nya. Cukup deklarasiin aja nama variabelnya dengan tipe data string. Itu. Oh Itu iya. aja perbedaannya. Tapi kalau misalkan kita mau nyimpen string, mau nyimpen nilai teks yang isinya alfabet, numerikal, bahkan sama simbol-simbol tertentu, tapi nggak mau pakai variabel string, maunya pakai variabel char, ya kita harus membuatkan si variabel char ini menjadi sebuah array. Dan kita harus tentukan range atau banyaknya, panjangnya karakter yang bisa disimpan, panjangnya nilai yang bisa disimpan itu sebanyak berapa. Itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, nah nanti untuk penjelasan lengkapnya, contoh-contohnya, diakses aja tuh yang tadi link saya berikan ya. Jadi nanti tinggal Oke. diakses ini, terus kalau misalkan, wah apa ini bahasa Inggris gitu, kan ada Google Translate ya, tinggal klik kanan, Translate to Indonesia. Nah tuh jadi bahasa Indonesia tuh ya. Oke, oke, bisa kan? Gampang lah ya. Oke. Nih, Terima, terima jangan kasih lupa, Pak. ya jangan lupa dicoba. Kalau gampang nggak dicoba, ntar jadi susah ya. Oke, siapa? Randu Ratmaja mau nanya, silakan sudah resen. Malam Pak. Pak itu kan Malam. apa kalau kalau Hmm? SAR kan harus pakai array ya. Hmm. Nah, array itu maksudnya kita kan apa? Semakin panjang semakin harus apa? Harus ngapling array dulu. Itu satu array itu gimana pengertiannya? Satu array itu satu kata atau satu Gini, apa satu? Nah, masih eh belum ngerti oke, maksudnya array itu. bentar ya. Kita ke tadi di sini nih. Nah, kalau tadi kita buatkan variabelnya ini bukan array, ini file baru aja deh. Sorry. Ah, ini nih ya. Misal, saya punya variabel namanya kata, ya. Variabel kata ini mau kita pakai di pemrograman dengan bahasa pemrograman C++, tapi kita mau nyimpen nilainya lebih dari satu. Gitu ya. Kalau untuk kebutuhan nyimpen satu nilai atau satu char aja ya dengan mudah kita deklarasikan seperti ini. Char, kata, gitu ya. Udah Satu beres. bit ya. Gitu. Tapi hanya bisa nyimpen satu karakter ya. Hanya bisa nyimpen satu karakter. Lalu bagaimana kalau misal kita mau nyimpen banyak karakter dalam variabel kata ini? Nah, ke konsepnya data atau variabel dalam bahasa pemrograman di pemrograman manapun, bahasa pemrograman manapun. Variabel itu hanya bisa nyimpan satu nilai. Mau itu variabel tipe datanya karakter, mau itu nanti misal int, kayak gini ya, int nilai satu sama dengan kita punya nilai 10. Terus, simpan lagi nilainya 20 di dalam variabel nilai itu. Simpan lagi ada nilai juga 30 dalam variabel itu. Jadi ada 3 nilai. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena satu variabel hanya bisa nyimpan satu nilai. Tapi ada yang bisa ngakomodir hal tersebut dengan kita rubah variabel ini dari variabel biasa ke variabel yang jenisnya adalah array. Nanti teman-teman akan belajar array itu apa di struktur data atau di sini juga nanti akan ada. Array itu adalah variabel di mana kita bisa nyimpan nilai lebih dari satu nilai ke dalam variabel tersebut. Gitu ya. Contohnya untuk variabel kata ini, kita mau bisa nyimpen nilai itu, misal contoh kita tentukan nanti ada sekitar 20 karakter yang bisa kesimpan dalam variabel kata tersebut. Maka kita buatkan sebuah konsep array atau kita jadikan dia sebagai array dengan menambahkan sepasang kurung siku. Terus ada
berapa nilai yang bisa tersimpan di situ? Berapa banyak elemen yang bisa tersimpan atau nilai yang bisa tersimpan dalam variabel tersebut? Tadi contohnya 20. Nah, maka ini bisa menyimpan 20 nilai. Atau di sini dalam kasusnya adalah karakter sesuai tipe data. Nah, karena tipe datanya char, maka bisa nyimpen 20 karakter. Contoh dari A, B, C, D, E sampai dengan karakter ke-20 bisa disimpan. Kalau dengan yang di atas, ini nggak bisa. Kayak contohnya tadi, pada saat ini saya running nih ya, tipe datanya karakter. Saya mau masukin A, B, C, D, E, F, G. Nah, nggak akan kesimpan. Hanya kesimpan karakter yang pertama. Terus karakter yang lainnya, kalau misalkan ini contohnya ada program tambahannya. Kalau nggak ada program tambahannya, contoh ini saya delete. Sorry. Ini saya delete. Terus hanya ada sisa ini. Nah, saya run lagi. A, B, C, D, E, F. Nah, hanya tampil yang karakter pertama di dalam variabel karakter. Padahal kita mau save tadi A, B, C, D, E, F ya. Tidak bisa, karena dia variabel biasa yang hanya bisa menyimpan satu nilai. Dalam hal di sini, nilai tersebut bentuknya adalah karakter. Lalu gimana kalau kita mau nyimpen yang bisa nyimpen banyak nilainya? Nah, maka kita harus buatkan bentuknya ke dalam array. Contoh seperti ini. Dia bisa menyimpan sampai dengan 50 nilai. Itu dia. Begitu penjelasannya. Oke, oke. Oh, berarti ini ya, array itu bisa untuk karakter, bisa integer, bisa float ya? Bisa Iya, nggak iya, rekan. betul, betul. Oke, oke. Nah, kayak contohnya tadi saya contohnya cuma alfabet aja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan di sini mau nyimpan A1, B2, C3 gitu, itu bisa. Karena karakter itu kan berarti semua karakter, kayak misalnya tadi di modul, kan ada yang di slide terakhir itu tabel ASCII ya. Itu Oke, oke. artinya karakter dalam ASCII di 7 bit itu yang bisa disimpan dan bisa entrikan atau diinputkan dan bisa disimpan nilainya ke dalam sebuah variabel. Itu ya. Oke, oke. Ya, Pak. Atau Mantap, gampangnya Pak. gini lah, semua simbol yang ada di keyboard kita ya itu bisa dimasukkan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, Pak. Jelas. Jelas ya. Nah, jangan lupa dicoba ya. Kalau jelas nggak dicoba nanti besok tiba-tiba jadi nggak jelas jadi buram ya. Nah, untuk rekan-rekan yang lain gimana? Nah, ini saya mau tanya nih. Udah diinstal belum nih tools atau software buat belajarnya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Pakai apa nih rata-rata nih? Sudah Pak, VS Code sih, Pak. PS Code. Wis, ini pokoknya VS Code lovers nih semuanya nih. Ya, karena memang si VS Code ini salah satu text editor. Nah, teman-teman itu nanti di tool software itu ya, itu jangan jangan salah penyebutan antara text editor dengan IDE. IDE itu Integration Development Environment. Gitu ya, Integration Development Environment itu kayak lingkungan yang benar-benar utuh. Wah, pakai Notepad nggak bisa dikompil ya. Pakai Notepad nggak bisa dikompil. Oke, ini saya jelasin sedikit. Antara bahasa ada paradigma bahasa pemrograman, apalagi gini nih, pernah ada satu yang rame ngebahas HTML itu bahasa pemrograman bukan sih? Nah, ini hanya tambahan aja ya buat teman-teman semua untuk knowledge. Yang namanya bahasa pemrograman, kalau mau di running itu butuh proses untuk meriksa kodenya. Dari keywordnya atau kodenya atau sintaksnya benar enggak, algoritmanya benar tidak, gitu ya. Jika semuanya sudah benar, baru bisa ditampilkan hasilnya. Dengan biasanya disebut namanya sebagai proses compile yang dilakukan oleh compiler, gitu ya. Kalau misalkan kayak beberapa pemrograman bergerak atau mobile programming kayak misalkan di Android Studio itu ada namanya si debugger untuk ngedebug programnya, dicek, diperiksa baru bisa di running dan dilihat hasilnya. Nah, ada kayak misalkan bahasa-bahasa tertentu seperti markup language seperti HTML, CSS itu untuk bisa di running tidak butuh di compile karena dia hanya markup language, udah bisa langsung dikenali oleh
tools tertentu, misalkan oleh browser. Nah, itu nggak ada proses compilingnya dan tidak dinamakan bahasa pemrograman. Itu dia. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja sih mau disebut HTML itu bahasa pemrograman atau tidak, sah-sah aja. Nah, karena memang dalam menampilkan hasilnya sebenarnya browser juga nge apa ya nge-encoding si bahasa HTML itu biar bisa dikenali sama dia dan ditampilkan hasilnya seperti apa. Dan tadi balik lagi ke text editor dan IDE. Text editor ini kita bisa buat hanya untuk program-program yang jenisnya pada saat jenis outputnya adalah console based, yang contohnya runningnya di terminal kayak tadi kan terminal yang integrate sama si VS Code-nya atau terminal-terminal kayak di command prompt di Windows gitu ya. Itu. Kalau misalkan mau bikin sebuah apps yang utuh, ada GUI-nya, graphical user interface, ada user interface ya atau ada tampilan apps-nya dengan komponen-komponen apps apa komponen-komponen UI yang mau kita buat dengan simple tanpa harus ngoding kayak bikin XML-nya gitu ya. Jadi tinggal klik drag, itu kita butuh yang namanya IDE atau IDE. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana namanya text editor, yang mana yang namanya IDE, tools utuh yang di semua di situ ada komponen-komponen atau fungsi-fungsinya untuk ngedevelop sebuah aplikasi secara utuh juga. Begitu. Oke, yang sudah pakai VS Code, coba di running C++ ya. Bisa running C++ nggak di VS Code-nya? Kalau tidak bisa, searching-searching. Nah, itu caranya banyak banget. Dari luar banyak, dari Indonesia juga banyak. Terus dokumentasi di VS Code-nya juga ada yang bisa teman-teman ikuti tutorial secara lengkap. Nah, itu harusnya nanti bisa running file CPP-nya. Karena butuh beberapa extension dan beberapa settingan untuk bisa running file tertentu, bahasa pemrograman tertentu. Kayak misalkan CVP butuh install C++ extension, terus C++ extension pack gitu, terus ada kode runner juga, atau ada MinJW-nya juga yang butuh diinstal sebagai compilernya. Terus nanti kalau untuk bahasa pemrograman yang lain, ya extensionnya yang lain lagi yang harus diinstal gitu ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, perkuliahan di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah perkuliahan yang jenisnya praktikum atau simulasi. Untuk pertemuan 1-2 ini saya belum minta teman-teman simulasi, tapi nanti ke depannya itu saya menjelaskan sedikit, langsung ada studi kasusnya, sisanya teman-teman yang simulasi. Jadi menunjukkan hasil dari praktek tentang materi yang dibahas di sesi tersebut. Oke, kita nanti ketemu lagi kurang lebih di pertemuan 4 atau 5 ya, karena kita nanti akan menyelenggarakan sesi sinkron ini sebanyak 7 kali dalam satu semester. Yang utama pasti sebelum ujian-ujian itu, sebelum UTS atau sebelum UAS itu nanti kita pasti akan ada sesi sinkron seperti ini. Dan setelah ujian juga ada sesi sinkronnya untuk nge-review hasil ujiannya. Oke, dari ya silakan Mas Adi. Tanya Ya, apa? terkait pembelajaran yang lalu tentang apa batas maksimal dan minimal di Kenapa? running dengan VS Code tidak bisa apa prosesornya yang kurang atau gimana ya, Pak? Batas pembelajaran maksimal minimal. Ya yang tipe data yang ada di videonya YouTube itu Pak. Oh, di video YouTube-nya. Ya kan saya coba apa di VS Code Hmm, ternyata tidak berjalan. hmm, Pakai IOStream hmm. saya Oke. cari-cari di referensi ternyata butuh limit. Iya, betul. Memang harus ada limit yang ditentukan. Nah, kalau teman-teman mau ini ya, untuk C++ itu fungsi, kode, sintaks atau keyword yang mau digunakan itu kita harus menyertakan header atau preposesornya. Kalau untuk yang contoh-contoh seperti tadi itu kan cuma contoh input output itu keyword standar yang ada di IOStream. Nanti kayak misalkan mau ada perhitungan matematika yang lebih kompleks, sin kostan. Nah, itu nggak ada di header IOStream. Kita harus pakai header math. Nah, terus ada lagi yang untuk mengatur tampilan, layouting dan segala macam. Nah, itu nanti ada lagi tuh headernya. Misalkan di Conio atau ada lagi nanti di searching aja. Saya agak lupa macam-macam header karena banyak banget. Nah, teman-teman kalau mau searching keywordnya itu adalah header atau preposesor di C++, nanti akan keluar banyak. Nah, minggu lalu di pertemuan pertama juga pernah saya tampilkan ya, kayak sumber belajar juga dari Programmist tadi yang link saya share. Nah, itu ada tuh
di sebelah panel kirinya tuh ada beberapa bagian yang teman-teman bisa buka dan pelajari. Terus di Waitress School di bagian C++-nya, selain C++ dia banyak juga yang lainnya. Itu coba cek di bagian header-nya. Nah, itu nanti dijelaskan tuh header-nya fungsinya apa aja, yang termasuk keyword-keyword di header tersebut itu apa aja. Terus nanti bisa langsung simulasikan di situ juga karena dia ada simulasi internalnya atau compiler internalnya di web tersebut yang bisa kita pergunakan untuk melihat contohnya secara real atau langsung. Gitu ya. Oke, terus? Makasih, Pak. Yuk, oke. Ya, jika tidak ada lagi, maka kita akhiri dulu untuk perkuliahan di sesi kedua melalui model sinkron ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dipraktekkan atau disimulasikan agar lebih memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di next sesi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima thank kasih, you Pak. semua.